Pernahkah kamu melihat hewan ini dan langsung berpikir, itu pasti anak kanguru? Sekilas memang sulit dibedakan. Tubuhnya lebih kecil, wajahnya hampir sama, dan cara melompatnya pun sangat mirip. Tapi tahukah kamu, hewan ini bukan anak kanguru sama sekali. Ini adalah wallaby, kerabat dekat kanguru yang merupakan spesies berbeda. Meski berasal dari keluarga yang sama, wallaby memiliki kehidupan, kebiasaan, dan kemampuan yang sangat unik. Bahkan beberapa jenis wallaby hidup di hutan-hutan lebat yang hampir tidak pernah dihuni kanguru. Mereka mampu bergerak lincah di antara semak dan bebatuan, menjadikannya mereka salah satu pelompat paling gesit di alam liar. Lalu, apa sebenarnya yang membedakan wallaby dengan kanguru? Mengapa banyak orang terus keliru mengenali hewan ini? Jawabannya jauh lebih menarik daripada yang kamu bayangkan. Wallaby adalah mamalia berkantung yang masih satu keluarga dengan kanguru. Keduanya termasuk dalam famili Macropodidae, yang secara harfiah berarti berkaki besar. Jadi, wallaby memang kerabat dekat kanguru, tetapi bukan anak maupun versi mudanya. Perbedaan paling mudah terlihat dari ukuran tubuhnya. Wallaby umumnya jauh lebih kecil, dengan tinggi sekitar 30 cm hingga lebih dari 1 meter, tergantung spesiesnya. Tubuhnya yang lebih ringkas membuatnya jauh lebih lincah saat bergerak di hutan. Kaki wallaby cenderung lebih pendek dan kokoh dibandingkan kanguru. Bentuk tubuh seperti ini membuat mereka lebih mudah bermanuver di medan yang sempit. Sementara kanguru lebih unggul untuk melompat jauh di padang rumput yang terbuka. Saat ini, para ilmuwan mengenal lebih dari 30 spesies wallaby yang tersebar di Australia, Tasmania, dan Pulau Papua. Masing-masing memiliki ukuran, warna bulu, dan habitat yang berbeda. Tetapi semuanya memiliki satu ciri khas yang sama, kantung di perut induk sebagai tempat membesarkan anaknya pada tahap awal kehidupan. Meski sering kalah populer dari kanguru, wallaby adalah hewan yang memiliki kisah evolusi dan cara hidup yang tidak kalah menakjubkan. Jika kanguru identik dengan padang rumput luas di Australia, wallaby justru memiliki tempat yang sangat berbeda. Sebagian besar spesies wallaby hidup di hutan yang lebat, semak belukar, dan lereng berbatu, hingga pegunungan yang dipenuhi pepohonan. Lingkungan seperti ini memberikan perlindungan alami dari predator, sekaligus menyediakan makanan yang melimpah. Beberapa spesies seperti wallaby batu bahkan mampu memanjat dan melompat dengan sangat lincah di tebing-tebing yang curam. Telapak kaki mereka yang kasar dan kuat membantu mencekram permukaan batu, sehingga mereka tetap seimbang meski berada di medan yang terjal. Pilihan habitat ini membuat wallaby jarang terlihat di padang terbuka seperti kanguru. Mereka lebih sering bersembunyi di balik pepohonan dan baru keluar mencari makan ketika suasana mulai teduh atau menjelang malam. Karena itulah, meskipun hidup di wilayah yang sama, wallaby dan kanguru seolah memiliki dunia yang berbeda. Yang satu menguasai padang terbuka, sementara yang lain menjadi ahli bertahan hidup di rimbunnya hutan. Saat merasa terancam, wallaby dapat melesat dengan kecepatan tinggi, melompati semak-semak dan celah bebatuan yang sulit diikuti pemangsa. Di habitat yang penuh rintangan, kemampuan ini jauh lebih berharga daripada sekedar memiliki lompatan yang paling tinggi. Tubuh yang ringkas, kaki yang kuat, dan keseimbangan yang luar biasa menjadikan wallaby salah satu mamalia pelompat paling gesit di alam liar. Sempurna untuk kehidupan di hutan yang menuntut kecepatan sekaligus ketepatan. Seperti kanguru, wallaby juga termasuk mamalia berkantung. Namun yang membuat mereka begitu istimewa adalah bagaimana kehidupan seekor bayi dimulai. Setelah masa kehamilan yang sangat singkat, bayi wallaby lahir dalam ukuran yang luar biasa kecil, bahkan hanya sebesar kacang tanah pada beberapa spesies. Dalam kondisi mata yang masih tertutup dan tubuh yang belum berkembang sempurna, ia harus merangkak sendiri menuju kantong di perut induknya. Perjalanan singkat itu adalah perjuangan hidup pertamanya. Dengan mengandalkan naluri, bayi mungil tersebut menemukan puting susu di dalam kantong, lalu menempel erat selama berbulan-bulan. Di sanalah ia tumbuh dengan aman, terlindung dari cuaca dan ancaman predator. Seiring bertambah besar,
anak walabi mulai memberanikan diri mengintip dunia luar. Awalnya hanya mengeluarkan kepala, kemudian melompat sebentar di dekat induknya. Namun setiap kali merasa takut, ia akan segera kembali masuk ke dalam kantong yang telah menjadi rumah sekaligus tempat paling aman baginya. Hubungan induk dan anak ini menunjukkan bahwa kantong bukan sekedar ciri khas mamalia Australia. Bagi walabi, kantong adalah tempat di mana kehidupan dimulai, perlindungan pertama yang menentukan peluang seekor anak untuk bertahan hidup di alam liar. Di balik kelincahannya, walabi adalah hewan herbivora yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari makan. Menu utamanya terdiri dari rumput, daun muda, tunas, kulit kayu, hingga buah-buahan yang jatuh ke tanah. Jenis makanan yang dipilih pun bergantung pada habitat tempat mereka hidup. Walabi biasanya mulai aktif mencari makan saat sore menjelang malam atau ketika fajar tiba. Pada waktu-waktu inilah suhu lebih sejuk dan resiko bertemu predator juga lebih rendah. Dengan penciumannya yang tajam, mereka dapat menemukan tumbuhan segar di antara lebatnya hutan dan semak belukar. Meski makanannya tampak sederhana, sistem pencernaan walabi sangat efisien. Di dalam perutnya hidup mikroorganisme yang membantu mencegah serat tumbuhan yang sulit dicerna. Berkat proses ini, walabi mampu memperoleh energi dari dedaunan yang bagi banyak hewan lain memiliki nilai gizi yang rendah. Kemampuan tersebut membuat walabi dapat bertahan hidup di lingkungan yang tidak selalu menyediakan makanan melimpah. Selama masih ada tumbuhan yang masih bisa dimakan, pelompat kecil ini akan terus menemukan cara untuk bertahan. Meski lincah dan cepat, kehidupan walabi tidak pernah benar-benar aman. Di alam liar, mereka selalu dibayangi predator seperti elang besar, ular piton, dan dingo yang siap memangsa anak maupun walabi dewasa. Namun ancaman terbesar justru datang dari hewan yang diperkenalkan manusia ke Australia, seperti rubah merah dan kucing liar. Predator-predator ini telah menyebabkan penurunan populasi beberapa spesies walabi, terutama yang hidup di wilayah terbuka. Untuk bertahan hidup, walabi mengandalkan pendengaran yang tajam, lompatan yang gesit, dan kemampuan bersembunyi di antara semak dan bebatuan. Sedikit saja terlambat menyadari bahaya, kesempatan untuk selamat bisa langsung menghilang. Saat mendengar kata walabi, kebanyakan orang mungkin hanya membayangkan satu jenis hewan yang bentuknya mirip kanguru kecil. Padahal kenyataannya, dunia walabi jauh lebih beragam. Para ilmuwan mengenal lebih dari 30 spesies walabi, masing-masing dengan ukuran, warna, dan cara hidup yang berbeda. Salah satu yang paling menakjubkan adalah walabi batu. Sesuai namanya, hewan ini hidup di tebing-tebing curam dan daerah berbatu. Dengan telapak kaki yang kasar dan cengkraman yang kuat, mereka mampu melompat dari satu batu ke batu yang lainnya dengan keseimbangan yang luar biasa. Ada juga walabi rawa yang lebih menyukai hutan lembab dan semak-semak lebat. Bulu mereka yang berwarna gelap membantu menyamarkan tubuh dari predator saat bergerak di bawah bayangan pepohonan. Sementara itu, walabi leher merah menjadi salah satu spesies yang paling mudah dikenali berkat warna kemerahan pada bagian leher dan bahunya. Mereka banyak ditemukan di Australia bagian timur dan sering terlihat mencari makan saat senja. Yang tak kalah unik adalah walabi kelinci, spesies bertubuh kecil dengan wajah dan telinga yang mengingatkan pada seekor kelinci. Sayangnya, beberapa jenis walabi kelinci kini sangat langka. Bahkan ada yang telah dinyatakan punah akibat perburuan dan masuknya predator asing. Keberagaman ini menunjukkan bahwa walabi bukanlah satu jenis hewan, melainkan kelompok mamalia berkantung yang telah berevolusi untuk menyesuaikan diri dengan berbagai habitat. Dari hutan hujan, rawa, hingga tebing berbatu, setiap spesies memiliki keunikan yang membuatnya mampu bertahan di lingkungannya masing-masing.